Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Priani dari program studi manajemen dakwah 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabbah. Secara etimologi, muhkam berasal dari kata ihkam yang artinya kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam ialah ayat-ayat yang sudah jelas maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat yang lain. Mutasyabbih. Secara etimologi, mutasyabbih berasal dari kata tasyabuh yang artinya keserupaan atau kesamaan, yang biasanya membawa pada kesamaran antara dua hal. Nah, sedangkan secara terminologi yaitu berarti ayat-ayat yang belum jelas maknanya dan mempunyai banyak takwilnya, atau ayat-ayat sembunyi dan memerlukan keterangan tertentu atau hanya Allah yang mengetahuinya. Urgensinya yaitu agar kita terhindar dari sikap tadlib dan ikut-ikutan karena adanya upaya untuk terus menggali berbagai ilmu menurut batas kemampuan yang kita miliki dalam memahami ayat-ayatnya, dan kita dalam membaca Al-Quran lebih khusyuk karena dapat memahami dan merenungkan makna serta maksud yang terkandung di dalamnya, serta dapat mengamalkan. Al-Quran itu terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu muhkam, mutasyabbih, dan muhkam mutasyabbih. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa muhkam yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Hud ayat 1, yaitu yang artinya alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Terus mutasyabbih terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Allah Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab-kitab itulah Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Terakhir yaitu mutasyabbih dan muhkam terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 7 yang artinya yaitu dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dia antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, yang lain mutasyabbihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan maka mengikuti yang mutasyabbihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran semuanya dari sisi-sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Perbedaan dan karakteristik muhkam dan mutasyabbah. Muhkam, ayat-ayatnya dapat diketahui secara jelas dan tegas, baik melalui takwil maupun tidak. Sedangkan ayat mutasyabbih dapat diketahui oleh Allah, seperti kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf muqatta'ah. Lalu yang kedua, ayat muhkam maknanya jelas dan mudah dipahami, sedangkan ayatnya mutasyabbih sebaliknya. Ketiga, ayat yang tidak mungkin diartikan dari sisi arti yang lain. Terus kalau mutasyabbih mempunyai kemungkinan muncul arti yang banyak. Lalu ayat keempat, ayat muhkam pemahaman maknanya dapat berdiri sendiri, sedangkan ayat mutasyabbih bergantung pada ayat lain. Yang kelima, maksud muhkam yaitu segera dapat diketahui takwilnya terlebih dahulu, sedangkan mutasyabbih memerlukan penakwilan untuk mengetahui maksud. 6. Ayat muhkam lapasnya tidak berulang-ulang, sedangkan mutasyabbih sebaliknya. 7. Ayat-ayat muhkam berbicara tentang
keperduan, ancaman, janji-janji, sedangkan ayat mutasyabih berbicara tentang kisah-kisah dan perumpamaan. Kedelapan, ayat muhkam menghapuskan berbicara tentang halal dan haram, ketentuan, keperduan, serta yang harus diimani dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabih yang dihapus berbicara tentang perumpamaan, sumpah, dan yang harus diimani tetapi tidak harus diamalkan. 9. Ayat muhkam dapat dipahami maknanya oleh akal, seperti jumlah rakaat dalam sholat, kekhususan bulan Ramadan untuk melaksanakan puasa wajib, sedangkan ayat mutasyabih sebaliknya. Mutasyabih, ayat-ayatnya dibagi menjadi dua, yaitu mutasyabih nisbi dan mutasyabih hakiki. Nah, mutasyabih hakiki yaitu ayat-ayat yang tidak mungkin diketahui maknanya oleh manusia. Contohnya yaitu surat Al-An'am ayat 103 yang bunyinya, dia yang tidak mungkin dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia melihat segala sesuatu yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kedua yaitu mutasyabih nisbi, yaitu ayat-ayat yang maknanya samar bagi sebagian manusia, sedangkan yang lain jelas. Terus ayat-ayatnya ini dapat diketahui oleh orang-orang yang kokoh ilmunya dan dapat dipertanggungjawabkan penjelasan dan kemungkinan, karena sebab tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang tidak diketahui maknanya oleh manusia sama sekali. Terus contohnya yaitu dalam Quran An-Nisa ayat 174 yang bunyinya yaitu, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Rabbmu, Muhammad dan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Yaitu pendapat para ulama mengenai ayat-ayat mutasyabihat, yaitu mazhab salaf dalam hal ini mengatakan bahwa orang-orang yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasyabihat hakikatnya menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Para ulama salaf mengharuskan kita berwakuf atau berhenti pada Quran surat Al-Imran ayat 7 ketika berlafaz jalalah. Nah, hal ini memberikan pengertian bahwa kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang mengerti, yang dapat mentakwilkan ayat-ayat dari mutasyabihat. Sedangkan mazhab khalaf yaitu orang-orang yang mentakwilkan, mempertanggungjawabkan lafaz yang mustahil zahirnya kepada makna yang layak dengan zat Allah, dan memahami surat Ali Imran ayat 7 dengan mewakafkan pada lafaz warasikhuna fi ilmi. Hal ini memberikan pengertian bahwa yang mengetahui ayat-ayat mutasyabih adalah Allah dan orang-orang yang rasik atau mendalam dalam ilmunya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau kurang paham, saya mohon maaf, dan apabila ada kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.